Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang sedang menikmati santap sahur bersama keluarga, apapun hidangan yang kita tetap bersyukur ya, kan sahur itu adalah sunnah, kita harus tetap sahur untuk kesehatan kita menjalankan ibadah puasa. Kakak belum ngaji nih, ada nggak salah satu ayat dari firman Allah yang kita bisa kaitkan dengan asma Allah? Al-Wadud ini. Ya. Kak. Insya Allah. Di Semangka ke Pasar Keranji. Cakep. Kita dengarkan kakak mengaji. Kakak mau baca surat Al-Buruj ya, Abi ayat 13-14. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah marhamna bil Quran, sudah jelas ya. Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kita memang harus juga memiliki sifat itu seperti asma Allah Al-Wadud. Nah, kakak di zaman ini mungkin dari zaman dulu juga sudah sering terjadi. Supaya misalnya seseorang itu lebih perhatian kepada kita kadang-kadang ya, atau bawahan pengen lebih disayangi oleh atasannya, atau misalnya pengen mencari perhatian lawan jenisnya, kadang bukan meminta kepada Allah tapi melalui jalan pintas. Dia jalan kepada perdukunan misalnya, bakar-bakar kemenyan lah, persyaratannya apalah, hanya untuk supaya seseorang itu lebih perhatian kepada dirinya gitu. Padahal itu hal-hal yang bisa menyebabkan syirik. Ya, jadi untuk nama Allah Al-Wadud yang Maha Mengasihi, memberi, menyayangi, ini udah dikasih kode tadi disebutkan di kakak bacakan surat Al-Buruj, surat yang sering kita baca deh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, cara-caranya di saat kita ingin ya pimpinan kita makin betul-betul memberikan kasih sayang, ya jangan dengan cara ikut-ikutan yang tadi ditanyakan oleh Bunda. Kenapa? Karena jujur itu semuanya dari caranya udah salah. Pertama, buat yang masih percaya yang begituan, Nabi sangat menyinggung man atakahinan au arrafan, siapa yang punya masalah lantas buntu datangnya ke dukun atau ke paranormal atau ke ahli ramal, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa masukan-masukan dari orang tersebut, maka yang demikian kata Nabi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Buat orang yang demikian udah kafir dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Quran surat Jin ya, surat Al-Jin ini ditegaskan pada ayat ke-6. Padahal rangkaian ayatnya sangat banyak. Apa katanya di situ? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohako. Dan bahwasanya ada sekelompok manusia yang dimana punya masalah, dia ngambil jalan pintas, bukan minta tolong kepada Allah dengan cara munajat, meningkatkan ibadahnya, tapi berlindung kepada yang demikian, maka yang demikian kata Quran akan menambah kesesatan mereka. Kadang-kadang memang tetap dikasih ya, tiba-tiba sama si jin itu dikasih kebenaran, oh makin lupa dia, makin terus datang ke situ Ya. makin percaya dia. Ya, benar. Tapi dia tetap sholat, tetap apa, itu gimana jadinya ibadah? Ya, siapapun orangnya yang di saat sudah percaya tadi yang disebutkan hadisnya dengan begitu tegas, maka sudah menyekutukan Allah. Karena Allah ini punya nama Al-Wadud, Maha Mengasihi. Caranya gimana? Boleh kata kaidah kan menyebutkan alamatul mahabbati al hadiyatu. Cirinya orang cinta suka ngasih hadiah. Tapi ngasih hadiahnya bukan karena pengen dapat penilaian. Ya jadi yang udah natural aja udah ngalir. Memang berterima kasih. Iya, gitu kan? Dan Nabi menyuruh tahabu.
saling memberilah kamu sekalian, niscaya akan tumbuh saling cinta di hati kamu. Nah, itu caranya begitu, Kak. Itu tadi kita pernah bahas ya, terima kasih, ya kan? Jangan lupa kalau kita memang ingin disayang, ingin dikasihi, ya kita juga harus mengasihi, bukan cara dengan hal-hal yang tadi datang ke orang pintar segala macam dukun, cinta ditolak dukun bertindak gitu. Nauzubillah min dzalik. Nabi kalau itu kan tadi misalnya jelas dukun ya dengan cara-caranya misalnya hal-hal yang memang nggak masuk akal. Tapi ada juga yang misalnya melalui katanya pakai ayat-ayat Quran ini mah gitu, bukan dukun ini mah gitu. Mengamalkan sesuatu itu ada bedanya nggak sih? Ya, jadi pertama di saat yang namanya ritualnya udah dengan hal yang macam-macam, nah Ayam itu hitam, misalnya. ya. Kedua juga dengan masang tarif, ya ini udah hati-hati berarti jangan sampai kita ikuti. Lantas gimana? Datang kepada orang solih. Nah, sedangkan datang kepada orang soleh, lantas minta mendoakan, ini yang diperbolehkan. Gitu. Jadi minta petunjuk kepada orang yang memang dia ulama. Ya. Dengan ilmunya dan juga dengan praktek yang dibuktikan dalam keseharian baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal dengan jamaah-jamaahnya. Dan ingat tadi, tidak masang tarif ya semata. Nah, itu boleh kita untuk minta mendoakannya. Itu beda ya. Ke orang pintar, ke dukun, sama ke ulama. Beda. Karena tidak ada syarat-syarat tertentu. Apalagi mandi 7 kembang misalnya. Apalah bakar kemenyan. Tapi diberikan doa. Memang dari asalnya adalah dari firman Allah di dalam Al-Quran. Gitu ya, Bi ya? Betul sekali. Bagaimana supaya kita terhindar nih, Bi, dari sifat-sifat atau sikap yang demikian. Dan kita bisa lebih, hati kita tuh betul-betul mengasihi tanpa mengharap segala sesuatu yang memang dari manusia. Pengennya dari Allah aja, tapi jangan dulu dijawab. Udah mau ke dapur dulu sebentar ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.